Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Bapak Dr. Rudi Adi Nugroho, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi mengenai Sejarah Sastra Indonesia periode 1970 sampai dengan 1990. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Helni Sadiah dengan NIM 2108521, kemudian Raka Prasetyo dengan NIM 2104730, kemudian ada Sabrina Nurfauzia dengan NIM 2107013, dan juga saya sendiri yaitu Tini Yohana 2109232. Pada periode 1970 hingga 1990 terbagi menjadi 3 angkatan. Yang pertama ada angkatan 70-an, yang kedua ada angkatan 80-an, dan yang terakhir ada angkatan 90-an. Yang pertama, langsung saja masuk kepada pembahasan angkatan 70-an. Angkatan 70-an Sabrina, next slide. Yang pertama yaitu latar belakang munculnya angkatan 70-an. Angkatan 70-an ini diperkenalkan oleh Dami Entoda. Menurut Dami, angkatan 70 ini dimulai dengan munculnya novel-novel Iwan Simatupang yang jelas punya wawasan estetika novel tersendiri. Dalam angkatan 70-an terdapat pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik, dalam menghasilkan karya sastra bercorak baru, baik di bidang puisi, prosa, maupun drama. Pada masa ini, para penulis menggunakan media buku, majalah, serta koran untuk mempublikasikan karya-karyanya. Contohnya, pada karya Sutarji yang mempublikasikan karya berupa puisi dan cerpen di koran harian. Begitu pula dengan Mangunwijaya yang mempublikasikan novel Khotbah di Atas, bukan sebagai cerita bersambung di koran. Selanjutnya yaitu karakteristik sastra angkatan 70-an. Pada struktur fisik puisi, puisinya bergaya mantra menggunakan sarana kepuitisan berupa ulangan, kata, frase, atau kalimat. Gaya bahasanya paralelisme dikombinasikan dengan gaya hiperbola untuk memperoleh efek yang sebesar-besarnya, serta menonjolkan tipografi. Selanjutnya, puisi konkret sebagai eksperimen, banyak menggunakan kata-kata daerah untuk memberi kesan ekspresif, banyak menggunakan permainan bunyi, gaya penulisannya yang prosais, dan juga menggunakan kata yang sebelumnya tabu. Sementara untuk struktur tematiknya, protes terhadap kepincangan masyarakat pada awal industrialisasi, kesadaran bahwa aspek manusia merupakan subjek dan bukan objek pembangunan. Selanjutnya yaitu banyak mengungkapkan kehidupan batin, religius, dan cenderung mistik. Selanjutnya cerita pelukisan bersifat alegoris dan parabel. Perjuangan hak asasi manusia, kebebasan, persamaan, pemerataan, dan terhindar dari pencemaran teknologi modern. Yang terakhir yaitu kritik sosial terhadap si kuat yang bertindak sewenang-wenang terhadap mereka yang lemah dan kritik terhadap penyeleweng.
Selanjutnya, karakteristik pada prosa dan drama. Struktur fisiknya itu melepaskan ciri konvensional, menggunakan pola sastra yang absurd dalam tema, alur tokoh maupun latarnya. Menampakkan juga ciri latar kedaerahan atau warna lokal. Sementara struktur tematiknya yaitu sosial politik kemiskinan dan juga kejiwaan dan metafisik. Yang selanjutnya yaitu sastrawan dan karya sastranya pada angkatan 70-an. Yang pertama ada Putu Wijaya, Iwan Simatupang, Danarto, dan Budi Dharma. Pada sastrawan Putu Wijaya, ia telah mempublikasikan karya-karyanya, yaitu yang pertama ada drama Orang-orang Mandiri. Kemudian ada juga drama Lautan Bernyanyi. Sementara untuk novelnya itu berjudul Telegram, dan juga ada kumpulan sajak yang berjudul Dadaku Adalah Perisaiku. Kemudian Iwan Simatupang. Ia mempublikasikan karya dengan judul Merahnya Merah, Kering, Ziarah, dan Goong dengan genre roman. Sementara sastrawan Danarto, ia sendiri mempublikasikan karya berupa kumpulan cerpen yang berjudul Godob, kemudian ada Ma'rifat, Orang Jawa Naik Haji 1984, dan juga Belgeduwelbeh tahun 1976. Sementara sastrawan Budi Dharma ada kumpulan esai yang berjudul Salilokwi, kemudian ada karya sastra novel Olengka, dan juga kumpulan cerpen yang berjudul Orang-orang Bloomington. Selanjutnya, Sutarji Kalzom Bahri. Ia mempublikasikan karya berupa kumpulan sajak dengan judul Amuk dan juga Kapak. Kemudian Arifin Cenur, dia membuat drama berjudul Kapai-Kapai, dan juga Kasir Kita, dan juga Orkes Madu. Sementara karya kumpulan sajaknya berjudul Selamat Pagi Jajang. Selanjutnya karya sastra dari Darmanto Jatman, yaitu kumpulan sajaknya yang berjudul Ajak-Ajak, Sajak-Sajak Pat Putih. Kemudian novelnya berjudul Dalam Kejaran Waktu, dan juga Bangsat itu pada kumpulan sajak dan juga Sang Darmanto, lalu Ki Balakasuta. Sementara sastrawan Linus Suryadi yang menciptakan karya kumpulan sajak Langit Kelabu, Pengakuan Pariem, karya sastra novel, dan juga syair-syair dari Jogja itu merupakan kumpulan sajak, dan juga cerita anak berjudul Perang Troya. Selanjutnya ada Gunawan Muhammad yang menciptakan karya berjudul Parikesit, Potret Seorang Penyair Muda sebagai Simalin Kundang. Selanjutnya Interlude, Asmarandana. Lalu misalkan sastra berupa puisi-puisi sepi tahun 1971. Kemudian ada juga Pelabuhan, Ladang Angin, Langit, Sajak-Sajak Ladang Jagung tahun 1975. Sementara sastrawan Sapardi Djoko Damono itu dia menciptakan karya dengan judul Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, Hujan Bulan Juni, serta Ayat-Ayat Api. Dan yang terakhir, Hartoyo Andayang Jaya. Dia
menciptakan karya sastra dengan judul Simfoni Puisi bersama DS Muljanto tahun 1945 dan juga buku puisi tahun 1973. Selanjutnya yaitu sejarah sastra angkatan 80-an yang akan disampaikan oleh Sabrina. Kepada Sabrina dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah sastra angkatan 80-an. Dimulai dari latar belakang munculnya angkatan 80. Kelahiran karya sastra angkatan 80-an bersifat mendobrak keberadaan. Dilahirkan dari konsepsi individual yang mengacu pada suatu wawasan kelompok. Konsep tersebut telah menitik beratkan pada kata, tetapi Danarto justru tetap pada pendiriannya. Hal ini sangat menarik dan membawa pada pemikiran yang lain dalam wawasan estetik pada periode 80-an. Di mana pada periode sebelumnya telah terjadi pergeseran wawasan dan pergeseran estetik khususnya pada kata. Dasar tersebut menyebabkan periode 80-an menekankan pada pemikiran dan cara penyampaian dalam karya sastra. Periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamis, yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupan yang baru dengan wawasan konstitusional. Periode 80-an ini lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menentang pada suatu kehidupan. Selanjutnya ada karakteristik sastra angkatan 80-an. Setiap angkatan sastra memiliki karakteristiknya masing-masing yang dapat membedakannya dengan yang lain. Pada angkatan ini, genre yang muncul yaitu prosa, puisi, drama, sajak, film, kritik, dan esai. Berikut merupakan karakteristik sastra pada angkatan 80-an. Yang pertama, pada sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang kedua, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius. Misalnya, pada karya yang berjudul Kubakar Cintaku, karya Mbak Ainun Najib. Yang ketiga, novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat, di mana tokoh utamanya memiliki konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Kemudian yang keempat, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Kemudian, karya sastra yang dihasilkan mengangkat dari masalah konsep kehidupan sosial yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Lalu, para sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Dan yang terakhir, dalam karya sastra terdapat konsepsi pembahasan kata dari pengertian aslinya. Berikutnya, sastrawan dan karya sastranya. Yang pertama ada Ahmadun Yosi Hervanda. Beliau merupakan seorang penulis puisi, cerpen, dan esai dari Indonesia. Beliau dikenal dengan sastrawan Indonesia dan jurnalis yang banyak menulis esai sastra dan sajak fisik. Namun penyair Indonesia dari generasi 80-an ini juga banyak menulis sajak-sajak sosial religius. Sementara cerpen-cerpennya bergaya karikatural dengan tema-tema kritik sosial. Karya-karyanya berjudul Ladang Hijau yang diterbitkan oleh SK Publishing pada tahun 1980. Kemudian yang kedua, Sajak Penari dari kumpulan puisi oleh Masyarakat Putika Indonesia pada tahun 1990. Yang ketiga, Sebelum Tertawa Dilarang dari kumpulan cerpen oleh Balai Pustaka pada tahun 1997. Kemudian yang keempat ada Fragmen-Fragmen Kekalahan dari kumpulan sajak oleh Forum Sastra Bandung pada tahun 1997. Yang terakhir, Sembahyang Rumputan dari kumpulan puisi oleh Bentang Budaya pada tahun 1997. Sastrawan berikutnya adalah YB Bangun Wijaya. Beliau dikelompokkan sebagai sastrawan angkatan 80 sampai 90-an
dengan karyanya yang berjudul Burung-Burung Manyar pada tahun 1981. Novel ini terbit pertama kali pada tahun 1981. Novel ini merupakan novel sejarah yang memuat sejarah Indonesia pada tahun 1934 sampai 1978. Tema dari novel ini adalah nasionalisme. Latar yang digunakan adalah sejak penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, perang kemerdekaan, sampai masa Orde Baru. Kemudian sastrawan terakhir yaitu Darman Munir. Beliau dikelompokkan sebagai sastrawan angkatan 80 sampai 90-an. Beliau memulai untuk menulis pada usia 18 tahun. Ia juga memimpin grup studi karya sastra, yaitu Kerikil Tajam pada tahun 1973. Karya-karyanya yaitu yang pertama ada Bako pada tahun 1983. Bako merupakan novel karya Darman Munir yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1983 dengan tebal 102 halaman. Cetakan kedua diterbitkan pada tahun 1984 dan cetakan ketiga tahun 1988. Novel ini berhasil menjadi pemenang pertama sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1980. Yang kedua ada Dendang. Novel Dendang karya Darman Munir adalah karya sastra angkatan 80-an, di mana angkatan 80-an terdapat feminisme. Feminisme tersendiri yaitu gerakan yang mendongkrak kaum wanita untuk menjadi wanita yang mandiri, tidak selalu mengandalkan pria, dan mampu berkarya dengan baik, seperti pada novel Dendang karya Darman Munir ini. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sabrina atas penjelasan materinya. Selanjutnya yaitu sejarah sastra angkatan 90-an yang akan disampaikan oleh Helmi Sadia. Kepada Helmi Sadia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Yohana atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas sejarah sastra angkatan 90-an. Next. Latar belakang munculnya angkatan 90. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan. Persoalan sejarah memang memegang peranan penting di sini. Angkatan 90-an memberikan napas terutama pada aliran surrealisme, pembongkaran bahasa dan mulai munculnya masalah gender. Memasuki era angkatan 90-an, penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. Dengan ditemukannya percetakan, maka karya sastra jadi bersifat individual. Seorang pengarang menulis secara pribadi, kemudian sampai juga secara pribadi ke tangan pembacanya yang menikmatinya secara pribadi pula. Pada angkatan 90 ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan, namun karena banyaknya pengarang yang menciptakan suatu karya pada tahun 90-an, disebutkanlah bahwa ada angkatan 90-an itu. Selanjutnya. Karakteristik sastra pada angkatan 90-an. Yang pertama, karyanya cenderung lebih menyodorkan unsur estetik di antara kerumunan tema-tema sosial yang terjadi pada tahun 90-an. Yang kedua, semakin banyaknya karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Jadi, seorang sastrawan sangat berani mengungkapkan pemikirannya di dalam karya-karyanya. Yang ketiga, ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Yang keempat, mulai munculnya masalah gender. Yang kelima,
mulai muncul sastrawan wanita. Selanjutnya, sastrawan yang terkenal pada tahun 90-an yakni ada Ahmadun Yossi Hervanda, Dorothy Rosa Herliani, Gus T.F. Sakai, dan Ayu Utami. Ayu Utami adalah pelopor karya sastra pada angkatan 90-an dengan karyanya yang terkenal yakni Saman dan Larung. Sastrawan lainnya yakni Ahmadun Yossi Hervanda menerbitkan Sajak Penari, Sebelum Tertawa Dilarang, Fragmen-fragmen Kekalahan, dan Sembayang Rumputan. Dorothy Rosa Herliani dengan karyanya Matahari yang Mengalir, Kepompong Sunyi, Nikah Ilalang, dan Mimpi Gugur Daun Jaitun. Selanjutnya Gus Sakai dengan karyanya Segi Empat Patah Sisi, Segitiga Lepas Kaki, Band, Gemilau Cahaya, dan Perempuan Buta. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Tini Yohana selaku moderator ingin meminta maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.